Suatu malam lahirnya Rasulullah, di pagi hari lahirnya Rasulullah. Di malam lahirnya itu dia kan, ya. Tiba-tiba ada seseorang rahib Yahudi, pendeta Yahudi, lagi keliling-keliling di kota Makkah nyari-nyari di mana kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dia tanya-tanya, ada malam ini seseorang yang lahir. Dia tahu dapat petunjuk Nabi Muhammad lahir. Karena kalau ada Ahmad kan tampil ada, mereka itu dapat isyarat dari kitab-kitab mereka. Kalau lahir nanti Nabi ada bintang yang mereka namakan bintang Ahmad. Kalau sudah terbit, nah itu berarti lahir dari surga. Karena itu dia lihat, mereka itu nunggu di suatu rumahnya itu, yang mereka itu ulama-ulamanya nunggu. Kalau itu tampak, nah berarti lahir dari surga. Karena itu mereka tahu waktu itu lahir, lihat ada. Dia cari di rumah-rumah orang-orang kota Mekah, dia tanya-tanya sebisanya. Tiba-tiba dapat orang ibu-ibu kumpul lagi, rame-rame ibu, langsung dia tanya, ya masyaallah nisa, apakah kalian tahu ada yang lahir di antara kalian malam ini? Mereka lagi rame-rame lagi ngomong, nggak tahu cerita. Lalu dia jelaskan, seandainya kalian tahu ada yang lahir malam ini, dan jika kalian dapat untuk menjadi atau diperistri oleh yang, jadilah kalian. Jadi berusaha, kalau seandainya kalian, salah satu kalian akan menjadi istrinya orang yang lahir malam ini, dia adalah nabi penutup, jadilah kalian istrinya. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله. معاشر الحاضرين والحاضرات، terutama para habaib, para asatidzah, para hujjaj yang berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangkaian acara yang istimewa, peringatan haul Sayyidah Hubabah Khadijatul Kubra, Sayyidatun Nisa'il Alamin radhiyallahu anha. Juga dirangkai dengan haul yang lain-lain, di antaranya Sayyidina Imam Al-Walid Abuya Muhammad bin Ali Al-Malik Al-Hasani, dan siapapun mungkin juga Muhammad ini di hal juga Ramadan juga, Muhammad Kurdi, Abu Hasan, dan para sesepuh pendahulu kita, orang-orang yang kehidupannya bisa dijadikan contoh tauladan. Inilah mereka-mereka yang menjadi manusia-manusia yang istimewa, manusia-manusia yang hebat. Itulah pada hakikatnya Islam. Islam itu membutuhkan manusia-manusia yang tampil dengan Islam. Kalau Islam tetap nama Islam itu istimewa, Islam itu hebat, Islam itu tinggi, Islam itu agung. Tapi orang tidak bisa melihat Islam itu dengan keagungan Islam, dengan kemuliaan Islam, kehebatan Islam, melainkan dengan individu-individu muslim. Italah yang dilihat. Itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditetapkan, dipilih, ditunjuk oleh Allah sebagai tauladan, contoh. Itulah hidup beliau, diri beliau. Jika beliau dinyatakan sebagai tauladan, sebagai contoh, maka beliaulah yang pertama kali dikenal Al-Amin, As-Sadiq, orang yang amanat, orang yang terpercaya. Siapapun kenal Nabi Muhammad SAW. Di kalangan masyarakat ketika itu tidak satu pun dari mereka yang ingkar. Walaupun yang kita baca di dalam sejarah, yang kita dengar dari sejarah, ada berapa manusia-manusia yang ingkar. Ingkar pada hakikat itu cuma dengan tujuan-tujuan. Hati kecil mereka tetap mengakui.
Abu Jahal, Abu Jahal hakikatnya tidak mengingkari Nabi Muhammad. Dia sendiri yang pernah mengakui di malam perang Badar, malam 17 Ramadan, malam Jumat ketika itu. Dia sedang duduk sendiri, yang besoknya dia bakal mati, bakal mampus. Lagi duduk didatangi oleh Akhnas bin Syuraik Az-Zuhri, pimpinan dari Bani Zuhrah. Lihat Abu Jahal lagi sendiri didatangi. Lalu dia tanya, "Ya Amr bin Hisham, la hada baini wa bainak." Tidak ada antara kamu dan kita, tidak ada orang lain namanya manusia. Usduqni ma taqulu fi Muhammad. Coba jujur. Ya, apa pandangan engkau, pendapat engkau tentang Nabi Muhammad? As-sadiqun an kadhib. Oh benar dia itu, apa bohong? Apa yang dinyatakan oleh Abu Jahal? Ma kadzaba Muhammadun qad. Nabi Muhammad enggak pernah bohong. Ini Abu Jahal ngomong sampai gitu. Nabi Muhammad enggak bohong. Wa kunna nusammihi aminan. Dulu kita panggil amin, amanat orang yang karena dia kalangan masyarakat kota Makkah. Orang yang amanat sekali. Yang ngomong siapa? Abu Jahal. Nabi Muhammad enggak pernah bohong. Nabi Muhammad itu amanat. Walimatu adi. Terus lagi itu kenapa engkau musuhin? Engkau akuin enggak? Dia itu benar, enggak pernah bohong, amanat. Kenapa dimusuhin? Di situ dia baru jelaskan sebabnya, karena iri. Karena hasud, persaingan yang dia anggap, dia yang merasa Nabi SAW tidak ada urusan sama dunia, sama jabatan, sama kelompok, Rasulullah tidak ada urusan. Cuma dia aja Abu Jahal merasa dia Bani Makhzum, suku Bani Makhzum ini, dengan dia menganggap sama Bani Hashim bersaing. Apakah Nabi Muhammad menganggap bersaing? Bukan saingan, tidak ada urusan. Karena dia merasa bersaing, semua yang dia anggap apa yang ada pada Bani Hashim ada juga pada Bani Makhzum. Sampai ke pemimpinan yang ada pada Bani Hashim, Bani Makhzum juga ada. Semuanya hampir ada. Tiba-tiba di Bani Hashim ada yang jadi nabi. Siapa yang jadi nabi dari Bani Makhzum? Enggak ada. Akhirnya dia ingkari, kalau gitu aku harus ingkari. Untuk menetapkan persaingan itu biar terus. Berarti, itu. Cuma gara-gara dia merasa bersaing, tapi Nabi Muhammad merasa bersaing. Enggak, Abu Jahal bukan saya sama sekali. Malah dengan ingkarnya dia, dia tambah lagi jatuh, bukan saingan sama sekali. Itulah Rasulullah SAW. Kehidupan beliau itu tampil dengan segala sifat-sifat yang baik, sehingga kalau orang melihat Islam itu Nabi Muhammad, melihat Islam itu beliau. Itulah beliau dinyatakan karena khuluqul Quran. Akhlak beliau itu Quran. Ketika orang pengen tahu Al-Quran siapa? Ini kehidupan Nabi Muhammad. Lalu beliau cetak para keluarga dan sahabatnya. Mereka pun dibentuk dengan bentukan serupa ini juga. Dibentuklah kehidupan Al-Quran. Disitulah mereka nanti tampil. Dengan akhlak-akhlak Al-Quran inilah kehidupan Al-Quran ini. Itulah Islam. Sehingga orang-orang akan melihat Islam itu apa? Ini manusia-manusia Islam. Sampai sekarang pun orang-orang Eropa Barat yang mereka itu takut masuk Islam, kenapa? Karena nama Islam itu selalu digambaskan kepada mereka teroris, jahat, keras. Masyaallah hadirin rahimakumullah, inilah inti yang mereka lihat. Jadi ketika mereka tahu Islam itu baik, Islam itu lemah lembut, Islam itu memiliki akhlak yang mulia, Islam itu suka senyum, apa saja dari akhlak-akhlak yang baik pada Islam. Nah di situ mereka baru tahu itu Islam. Intinya orang itu melihat Islam itu dengan individu kita. Ketika umat Islam ini benar-benar menghidupkan ajaran Islam, orang bakal tertarik semuanya dengan Islam. Tahu Islam itu begitu. Tapi ketika umat Islam tidak melaksanakan ajaran Islam, mereka akan menganggap apa bedanya sama mereka? Apa yang aku akan jadikan tauladan? Apa yang membawa mereka untuk ikut-ikutan? Kalau semuanya perbuatannya juga sama. Masyaallah hadirin, wal hadirat rahimakumullah. Inilah kalau kita melihat orang-orang yang hebat di dalam sejarah ini. Sayyidah Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Gimana beliau itu mendampingi Nabi Muhammad SAW. Setelah beliau tahu Nabi Muhammad SAW
sebagai seseorang manusia yang istimewa yang diutus oleh Allah. Sayyidah Khadijah sudah banyak dengar dari siapa? Dari sepupunya sendiri, Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal sepupu Sayyidah Khadijah. Tapi di masa itu, di masa jahiliyah, karena beliau melihat keadaan orang-orang jahiliyah itu menyembah yang mereka anggap Tuhan itu berhala. Orang-orang yang mikir benar-benar, masa patung dibilang Tuhan? Gak masuk akal. Itulah yang membuat orang yang mikir gak ikut-ikutan. Cuma sebagian langsung ikut-ikutan tanpa mikir. Ada juga. Lihat aja orang nyembah ini, keluarganya, bapaknya, ikut juga. Berhala disembah, ikut nyembah juga. Berhala, batu, ya. Bisa ngapa-ngapa juga enggak. Ya. Ngomong enggak bisa. Tambah lagi mau makan. Mau ngasih makan, oh lebih jauh lagi. Ya. Gimana? Mau ngasih kehidupan. Orang berhala, dia sendiri enggak hidup. Enggak ada apa-apa, kan enggak masuk akal. Yang mikir, oh, sering kita gambarkan juga. Malah dia bukan sekadar hidup, makan, ngomong. Dia dijual belikan. Dianggap Tuhan. Kan aneh. Nah inilah. Ada beberapa orang di masa jahiliyah itu kan yang mikir. Di antaranya Waraqah bin Naufal ini. Ya, kalau kita dengar dia yang sampai sempat masuk Islam, Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari juga enggak ikut dengan gaya-gaya jahiliyah. Enggak percaya sama berhala. Dia bahkan sholat nyembah Allah sebelum Islam. Sebelum dia masuk Islam udah nyembah Allah. Sujud aja untuk Allah. Caranya cara dia sendiri. Ya pokoknya sujud untuk Allah gitu. Sama berhala enggak percaya. Itu Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Itu kira-kira 4 tahun apa 4 tahun lebih dia berbuat seperti itu. Abu Dzar Al-Ghifari. Dia enggak percaya sama perbuatan orang-orang jahiliyah. Waraqah bin Naufal ketika beliau ini enggak percaya, dia cari petunjuk. Itulah dia belajar, akhirnya dia dapat ada kelompok orang-orang Nasrani. Akhirnya dia ikut, dia pelajarin ajaran Nasrani. Menunjukkan kepada Tuhan itu Allah, bukan berhala. Akhirnya dia aktif di situ. Beliau belajar sampai banyak paham tentang ajaran Nasrani. Dan dari situ akhirnya beliau juga tahu akan diutus oleh Allah. Ini masih murni pelajaran Nasrani yang murni, bukan yang sudah ditahrif, yang dicampur, yang diaduk-aduk. Ini setelah beliau tahu, dia dapatin memang akan diutus oleh Allah seorang nabi. Ini udah dekat masanya. Dari gambaran tentang zaman, kalau kita lihat juga sekarang Dajjal, gambarannya udah dekat, kayak kita sekarang ya. Gambaran-gambaran tentang Dajjal itu banyak. Dari masa itu beliau udah dekat tahu gambaran tentang diutusnya Nabi Muhammad SAW. Itu banyak, udah ada itu, ada semua. Sehingga terbayang udah dekat sekali masanya. Nah sampai beliau itu Waraqah bin Naufal ketika melihat gambar, dia udah tertuju sekali sama Nabi Muhammad SAW. Dari Nabi Muhammad kecil itu sudah diperhatikan oleh Waraqah. Karena dia tahu sifat-sifat Nabi yang akan diutus ini. Sampai diriwayatkan ketika Rasulullah SAW diajak pulang oleh Sayyidah Halimah Sa'diyah. Itu beliau masih nyusu. Kan suatu hari Sayyidah Halimah itu pernah ngajak pulang Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba berhenti sebelum masuk kota Makkah. Dia kan dari kota Taif. Di pinggir kota Makkah istirahat. Istirahat, tiba-tiba Nabi SAW menghilang. Dicari, nggak ada. Hilang Nabi Muhammad SAW. Sayyidah Halimah sampai bingung. Cari nggak ketemu. Ya namanya di padang pasir, pinggir dan lain. Dia langsung masuk ke kota Makkah. Lapor dulu sama kakeknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib mendengar, langsung bergegas keluar. Di saat itu Waraqah bin Naufal langsung ikut. Apain Waraqah mau ikut? Gak ada urusan dia, tapi dia tahu ini. Ada gambaran-gambaran di situ udah banyak. Waraqah bin Naufal ikut mendampingi Abdul Muttalib mencari Nabi Muhammad SAW. Waktu itu yang dianggap hilang. Nah di situlah sampai Abdul Muttalib itu berdoa, Ya Rabbi ruddali Muhammadah, fardudhu Rabbi wastani' liyayada. Ya Allah, kembalikan Muhammad padaku. Kembalikanlah padaku ya Allah. Berbuat baiklah padaku. Tiba-tiba ada jawaban. Itu bersama Waraqah.
Ada jawaban dari suara gitu. Innahu ma'ana bahwa tahta syajarati kadza wa kadza, di bawah pohon ini adalah Abu Bi Aghsaniha, lagi main-main dengan pohon apa, ranting-ranting pohon itu. Akhirnya dapat petunjuk Abdul Muthalib, langsung beliau pergi tempat didapatin Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi main-main. Dan jadi main di bawah pohon tapi Nabi itu dapatnya seperti isyarat itu. Waktu lihat langsung dipanggil, ya Muhammad, ya Muhammad. Jadi dipanggil. Udah dekat, Rasulullah lihat, Rasulullah dekat, hampir itu. Ditanya, man anta? Ana Muhammad. Muhammad bin Abdul Muttalib. Itu Rasulullah jawab, Muhammad bin Abdul Muttalib. Langsung dipeluk, ana Abdul Muttalib. Aku Abdul Muttalib. Karena dia tahu waktu itu Muhammad bin Abdul Muttalib. Intinya itulah, Waraqah udah perhatian berarti dari dulu sama Nabi Muhammad. Dan Waraqah ini seringkali dapat apa-apa tentang Nabi diceritakan kepada Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah rajin dengar juga. Nah disitulah Sayyidah Khadijah pun ya, mulai ingin tahu tentang Nabi Muhammad SAW. Bahkan untuk Sayyidah Khadijah dari awal, sebagaimana disebutkan dalam kitab Sirah Nabawiyah lil Imam Ahmad Zaini Dahlan radhiyallahu anhu, suatu malam lahirnya Rasulullah, di pagi hari lahirnya Rasulullah SAW, di malam lahirnya itu dia kan, ya. Tiba-tiba ada seseorang rahib Yahudi, pendeta Yahudi, lagi keliling-keliling di kota Makkah nyari-nyari di mana kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dia tanya-tanya, ada malam ini seseorang yang lahir, dia tahu dapat petunjuk Nabi Muhammad lahir. Karena Thala Najm Ahmad kan tampil ada, mereka itu dapat isyarat dari kitab-kitab mereka. Kalau lahir nanti Nabi ada bintang yang mereka namakan bintang Ahmad. Kalau sudah terbit, nah itu berarti lahir dari surga. Karena itu dia lihat, mereka itu nunggu di sutu-sutu rumahnya itu, yang mereka itu ulama-ulamanya nunggu. Kalau itu tampak, nah berarti lahir dari surga. Karena itu mereka tahu waktu itu lahir, lihat ada. Dia cari di rumah-rumah orang-orang kota Makkah, dia tanya-tanya sebisanya. Tiba-tiba dapat orang ibu-ibu kumpul lagi, rame-rame ibu, langsung dia tanya, ya masyaallah nisa, apakah kalian tahu ada yang lahir di antara kalian malam ini? Mereka lagi rame-rame lagi ngomong, nggak tahu cerita. Lalu dia jelaskan, seandainya kalian tahu ada yang lahir malam ini, dan jika kalian dapat untuk menjadi atau diperistri oleh yang jadilah kalian. Jadi berusaha, kalau seandainya kalian, salah satu kalian akan menjadi istrinya orang yang lahir malam ini, itu beliau adalah Nabi penutup, jadilah kalian istrinya. Semua wanita itu marah waktu itu malam-malam. Ini orang gila. Kita yang sudah seumur ini, ya, kumpul udah ibu-ibu banyak yang di situ. Ya. Tiba-tiba disuruh kawin sama orang yang baru lahir. Dilemparin orang Yahudi itu. Dilemparin rame-rame mereka. Oh pergi ini orang gila. Di situ ada Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah kan lebih tua. Dia diam aja. Kalau memang sesuatu itu memang betul akan terjadi. Siapa yang bisa nolak? Subhanallah. Dari awal itu sudah. Itu disebutkan dalam kitab Sirah Nabawiyah Imam Ahmad Zaini Dahlan. Tentang dari dulu berarti Sayyidah Khadijah sudah, ya udah banyak mendengar tentang Rasulullah dan ada perasaan waktu itu. Memang Allah SWT udah tetapkan untuk beliau. Masyiral hadirin rahimakumullah. Ini cerita Sayyidah Khadijah. Intinya beliau itu selalu perhatian tentang Nabi SAW, terutama dari sepupunya Waraqah bin Naufal. Ini banyak Sayyidah Khadijah dengar. Dari Waraqah juga ya terus membawa cerita. Dan itulah mereka ketika lihat Nabi SAW dan tanda-tanda ini sangat tertuju kepada Nabi dan yakin sekali. Inilah kayaknya ya Nabi penutup yang sebagaimana yang diisyaratkan oleh kitab-kitab yang ada pada mereka. Karena itu Nabi itu diikuti terus. Dan Sayyidah Khadijah terus dikasih tahu. Masyiral hadirin rahimakumullah. Kembali kita kepada Sayyidah Khadijah. Yang namanya orang kehidupan di masa itu dengan masing-masing. Tapi setelah beberapa lama Rasulullah SAW ya hidup dengan Abi Thalib, namun setelah kakeknya Abdul Muttalib, tiba-tiba Sayyidah Khadijah mendengar ada cerita rumah tangga. Ini langsung ceritanya. Berarti kalau dilihat seperti ini pun menunjukkan Sayyidah Khadijah itu perhatian banget sama Nabi. Di rumah tangga Nabi, kenapa? Abu Thalib menyuruh Rasulullah SAW agar ikut berdagang. Ketika mendengar Sayyidah Khadijatul Kubra
ingin menitip barang dagangan-dagangannya untuk dibawa ke negeri Syam. Jadi Abi Thalib nawarkan kepada Rasul, gimana kalau seandainya engkau ikut dan Sayyidah Khadijah membawa dagangan Sayyidah Khadijah. Rupanya pembicaraan didengar oleh Sayyidah Khadijah. Gak mungkin Sayyidah Khadijah dengar kalau beliau itu gak perhatian, gak peduli. Diperhatikan memang apa yang ada pada Rasul. Setelah Sayyidah Khadijah tahu, langsung Sayyidah Khadijah yang menawarkan. Bukan Rasul yang minta, Sayyidah Khadijah yang menawarkan. Ditawarkan juga, bukan dengan upah, dengan kira, ya, dengan bagi untung. Pokoknya Rasul bawa barangnya, untung berapa bagi dua. Mana orang baru nitip sama barang langsung bagi dua gitu kan, nggak mudah. Sayyidah Khadijah ya, udah percaya banget sama Nabi. Jadi kalau beliau bawa bagi dua untungnya. Sebanyak-banyaknya barang dititip sama Nabi Muhammad. Gak pernah beliau berani nitip sama orang seperti yang beliau lakukan untuk Nabi Muhammad SAW. Terlebih dari itu, disepakati lagi, beliau nitip Maisaratul Ghunam, budaknya, hamba saya, untuk membantu Nabi Muhammad. Gak ada orang nitip, oh dikasih pembantu lagi, gak ada. Dikasih pembantu, dan rupanya secara diam-diam setelah diteliti oleh ulama dan menyebutkan tentang Maisarah ini apa tugasnya membantu Nabi SAW. Tapi tugas khusus dari Sayyidah Khadijah untuk memperhatikan apa-apa yang terjadi, apa-apa yang ada, apa-apa yang terjadi dalam perjalanan ini, agar kau catat semua, ceritakan kepadaku. Itu maksudnya Sayyidah Khadijah. Itulah Maisarah ikut. Nanti Maisarah jalan apa saja yang diperlukan Rasul, dia bantu sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang terjadi pada Rasul nanti dia tampung semua. Pulang kepada Sayyidah Khadijah, langsung beliau cerita. Terjadi begitu, terjadi begini. Ini maghribnya jam berapa? Lewat nanti kira. Hah? Nampak lagi? Nanti kalau lewat 10 Jadi demikian Sayyidah Khadijah menitip, langsung nanti pulang. Waktu pulang, Maisarah inilah yang cerita panjang lebar tentang perjalanan dan perdagangan. Waktu Rasulullah lagi jalan, panas, terik matahari, tiba-tiba awan yang menaungi. Ceritakan oleh Maisarah. Rasulullah SAW istirahat, duduk di bawah pohon, ranting pohon itu semuanya rebutan untuk menaungi Nabi SAW. Rasulullah dagang, jual beli, orang belanja itu, ya beli, nggak mau dikembalikan kembaliannya, ambil aja. Sampai keuntungannya itu berlipat kata. Para ja'abi arbahin wafirah, dengan untung yang sangat banyak pulangnya. Udah harga ditetapkan lebih, ambil aja. Jadi bayar tuh orang lepas aja kayak gitu. Pasti kepengen semua yang jarang gitu ya. Ya. Ini untuk para ambiya, katanya nabi-nabi kalau dagang begitu, bukan hanya Nabi Muhammad. Nabi-nabi, tapi khusus untuk Nabi SAW ini yang terjadi. Ya, apapun yang mereka dagangkan, mereka juga laku seperti itu kalau nabi-nabi yang dagang. Jadi waktu pulang, untungnya luar biasa banyak. Dan Rasulullah, ya Sayyidah Khadijah, berjanji bagi dua untung. Subhanallah. Ini. Jadi dari situ kan nggak lama nanti Sayyidah Khadijah akhirnya menawarkan untuk beliau nikah dengan Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, yang dari dulu itu terjadi ketetapan Allah. Ya. Ini kenapa Sayyidah Khadijah nikah dengan dia? Sayyidah Khadijah seorang wanita terhormat, kaya raya, banyak orang yang menginginkan beliau dan nggak mau sama Nabi SAW. Dia mau sama Nabi SAW. Ya. Ya, Nabi SAW juga bukan orang itu, tapi ya Nabi SAW tidak menikah, tidak berbuat, melainkan ada petunjuk langsung dari Allah. Dia tidak berbuat apa, Nabi SAW dia benarkan dengan petunjuk Allah dari awal. Itu Nabi SAW. Intinya itulah, beliau menikah dengan Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah wanita yang kaya raya, hidup dengan Nabi. Sampai Rasulullah SAW ya, cinta luar biasa sama Nabi. Ketika Rasulullah SAW diutus, sebelumnya aja Sayyidah Khadijah itu terus mengikuti, memantau Nabi. Rasulullah mau ke gua Hira itu, Sayyidah Khadijah yang mempersiapkan bekal makan. Berapa lama? Dia nggak bisa ngomong apa, terserah. Ini manusia yang beda. Duduk di gua Hira berhari-hari dengan bekal, ya nggak mungkin lah bawa makanan yang banyak. Cuma duduk di gua Hira, kira-kira bawa air berapa drum? Kalau seandainya tinggal
ya 10 hari, minggu, ya lebih duduk di situ. Kadang-kadang sampai sebulan hampir katanya. Rasulullah bawa makanan, iya ala kadar sekali. Orang duduk di gua. Ya, kalau kita mikir, ya Allah, puasa sehari aja makanannya siapnya, untuk bekalnya sahur, ya udah siap yang lumayan. Nanti berbuka lagi, oh ini godoan ya. Rasulullah itu berhari-hari. Dinyatakan kalau Imam Masjid Dahar menyebutkan itu di antara bekal makanan yang dibikinkan Sayyidah Khadijah itu kuenya Ka'ab kan ya. Sebutkan Sayyidah di dalam kitab itu Ka'ab kan, kue Ka'ab. Yang mungkin banyak yang tahu, mungkin juga ada yang nggak tahu kue Ka'ab itu kue. Kalau Habaib biasanya di rumahnya sering ada. Kalau nggak ada juga datang ke rumah ada terus biasanya. Terus Rasulullah dibikin kue Ka'ab kayak roti kering gitu ya. Kenapa katanya? Kalau roti-roti biasa itu kan akan berubah. Taruh roti-roti tawar lama-lama kering keras. Gigitnya repot ya. Kalau kue Ka'ab kan tahan sampai bisa lama berbulan-bulan. Dibawa ke situ ya tetap bisa dimanfaatkan. Itu Sayyidah Khadijah itu. Beliau pulang lagi habis ya, itu. Dan Sayyidah Khadijah kalau Rasulullah datang pulang enggak diganggu, suruh istirahat. Dipergi terus perhatian sama Rasul. Sampai beliau menerima wahyu. Sayyidah Khadijah lah yang mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah sepakat ulama-ulama pada hakikatnya menyatakan Sayyidah Khadijah lah yang pertama kali masuk Islam. Walaupun nanti ulama menyatakan Sayyidina Abu Bakar ketemu, itu kan masih seakannya. Jadi Sayyidah Khadijah pulang ke rumah. Ada yang minta ketemu dulu di jalan sama Sayyidina Abu Bakar. Itu kan penakwilan. Tapi ya itulah intinya, diaulah Sayyidatun Nisa'il Alamin yang Allah pernah kirim salam. Allah kirim salam sama Sayyidah Khadijah. Waktu malaikat Jibril datang, perintah Allah sampaikan salam dari Allah untuk Sayyidah Khadijah. Apa jawab Sayyidah Khadijah? Allahus salam. Allah ada salam dari Allah. Allahus salam. Salam itu Allah. Amin. Wa ala Jibril salam. Dan juga pada malaikat Jibril yang menyampaikan salam. Wa alaika ya Rasulullah as-salatu wassalam. Itu jawaban Sayyidah Khadijah luar biasa. Ketika mendapat salam dari Allah, maksudnya Allahus salam. Jibril perantara. Wa ala Jibril salam. Pada Rasulullah suaminya. Wa alaika ya Rasulullah as-salatu wassalam. Allahumma salli wa sallim barik alaih wa ala Sayyidah Khadijah. Karena waktu mungkin ya insyaallah ya kita dapatkan keberkahan Sayyidah Khadijah, dan juga keberkahan Abu Yasir Muhammad Maliki. Beliau ini dan kita tahu yang nulis tentang manaqib Sayyidah Khadijah. Yang kita dapatkan seperti apa yang dilakukan oleh Abu Yasir Muhammad Maliki, insyaallah kita dapat keberkahan mereka dan para ulama kita, para salafus saleh. Allah yanfa'na bi barakatihim, Allah yanfa'na bi barakatihim wa yatina min khairatihim. Allah yajma'na bihim insyaallah fi dunya wal akhirah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa mitna fi tariqatihim wa afatin min al-fitani. ومن فق أهل الخير عنه ووفقنا للخير من عليه. ربنا أتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم. الفاتحة.